Halo, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Yang kita mau lanjutin lagi nih untuk di sesi materi kedua. Di materi kedua nanti kita akan belajar apa sih? Tentunya bareng aku, Isnako di sini. Nanti yang bakal memandu teman-teman untuk di materi kedua ini. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Di materi kedua ini nanti kita akan belajar apa sih? Setelah kemarin kita belajar tentang tools yang ada di Canva, ada apa aja, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar desain grafis, teman-teman. Kenapa sih kita perlu banget untuk belajar ini, gitu kan? Ini tuh sebenarnya fundamental materi untuk seorang desainer grafis. Kenapa? Karena ini tuh istilahnya um, fondasi supaya ketika kita bikin desain kita tuh tahu rulesnya, do and don'ts-nya. Jadi kita nggak perlu bingung atau kita gimana ya. Nah, ini perlu banget untuk tahu si prinsip dasar desain. Nah, bahasan topik hari ini itu ada, kita bahas dulu terkait desain grafis itu apa. Lalu kita masuk di materi prinsip dasar desain dan bagaimana cara untuk mengimplementasi dari prinsip dasar desain tersebut ke dalam desain kita. Nah, desain grafis itu apa sih sebenarnya? Desain grafis itu suatu seni ya, teman-teman. Seni untuk menggabungkan di elemen visual dan teks untuk menyampaikan pesan. Aku highlight di sini. Jadi, desain grafis itu utamanya adalah menyampaikan pesan. Jadi, pastikan nanti teman-teman ketika membuat desain itu eh, utamakan pesannya itu bisa sampai ke audiens. Nah, dengan adanya prinsip dasar desain ini, membuat kita tuh bisa membuat desain secara lebih efektif dan tentunya lebih menarik. Juga yang pasti bisa menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, coba perhatikan dari gambar berikutnya, teman-teman. Kalau kita lihat, ini ada gambar baliho, teman-teman. Dari dua gambar di kanan dan kiri, ini hampir sama, walaupun dengan warna yang berbeda. Dari sini terlihat kalau kita fokus utamanya itu lihat di bagian elemen yang besar ya, alias di gambar foto. Jadi kalau dari sisi aku yang melihat itu melihat dari hal yang menonjol. Nah, hal yang menonjol itu ditonjolkan dari si gambar eh, beliau-beliau ini. Kemudian untuk teksnya sendiri, kalau dilihat tuh terlalu padat sekali ya teman-teman. Sepertinya tuh isinya berat gitu. Dan akan lebih sulit untuk terbaca maupun terlihat oleh audiens. Jadi pesannya itu sepertinya kurang bisa efektif dan kurang tersampaikan dari apa yang sudah dibuat di sini. Nah, harapannya nanti teman-teman ketika bikin desain juga perlu untuk memperhatikan terkait keterbacaan maupun keterlihatan. Nah, berikut adalah 7 prinsip dasar desain grafis yang sudah aku rangkum di sini. Sebenarnya ada banyak banget, gak cuma 7 teman-teman. Tapi ini 7 ini yang paling banyak digunakan. Dari yang pertama ada balance, yang kedua ada kontras, lalu ada kesatuan, ada empasis, ada pola, white space, dan proporsi. Ini ada title dikit. Proporsi. Nah, apa sih balance itu? Balance itu artinya keseimbangan, ya, teman-teman. Dimulai dari balance atau keseimbangan, teman-teman. Keseimbangan itu maksudnya gimana? Seperti timbangan di kanan dan kiri itu harus seimbang antara desain. Jadi tidak jomplang atau berat sebelah. Tujuannya apa sih? Kita perlu memperhatikan keseimbangan dalam desain. Tujuannya itu untuk menciptakan harmoni atau keselarasan dalam visual desain kita. Nah, di sini gambarannya kayak gini, teman-teman. Jadi, saya ilustrasikan di bagian kanan dan kiri ini sebenarnya sama-sama seimbang ya, balance. Jadi, balance itu ada dua jenis, simetris dan asimetris. Untuk balance atau keseimbangan simetris itu artinya desain kita itu sama, rata kiri dan kanannya itu sama, atau dia biasanya itu di rata tengah.
Sementara kalau di keseimbangan asimetris, yaitu terlihat tidak sama ya teman-teman antara yang di sebelah kanan dan kirinya. Tapi ini masih termasuk dalam hal seimbang atau balance. Karena di sini walaupun ada elemen yang besar, tapi dia ada pelengkap yang menyeimbangkan di sisi sebelah kiri sehingga tidak berat sebelah. Lalu masuk di kategori kedua, prinsip dasar desain itu adalah kontras. Kontras ini artinya dia itu berbeda, teman-teman. Jadi kita perlu nih dalam membuat desain itu memperhatikan kontras atau perbedaan. Dibagi menjadi tiga di sini, yaitu perbedaan warna, perbedaan ukuran dan bentuk, lalu perbedaan tebal dan tipisnya. Untuk lebih jelasnya, aku beri contoh di sini nih teman-teman. Contoh penerapan kontras ini seperti apa sih, Kak? Tuh kan. Untuk yang pertama, perbedaan dari segi warna. Di nomor yang pertama ini teksnya semuanya sama. Yang di pertama ini dibedakan berdasarkan warnanya. Ada warna biru dan warna hitam untuk membedakan dia judul dan mana yang subjudul. Yang di kedua ini, dia ini ada perbedaan teman-teman. Jadi selain berbeda tebal tipis, dia juga beda di fontnya atau jenis hurufnya. Dan ukuran hurufnya pun juga berbeda. Dan yang ketiga, ini ada di perbedaan ukuran saja. Namun teks yang digunakan itu masih satu jenis, tapi tetap dibedakan yang menunjukkan mana yang perlu di-highlight atau mana informasi tambahan. Jadi nanti ketika teman-teman bikin desain, pastiin untuk highlight atau judulnya, ataupun ada informasi yang penting itu gunakan kontras. Nah, selanjutnya adalah prinsip dasar desain terkait kesatuan. Kenapa sih dalam membuat desain itu kita perlu kesatuan? Biasanya ini dipakai untuk desain-desain sosial media nih teman-teman. Dalam suatu brand itu biasanya menggunakan ini nih. Biasanya mereka ada punya color palette, ada yang namanya juga font, yang istilahnya adalah um, desain guideline atau apa artinya patokan suatu brand itu dalam membuat desain itu harus kayak gimana. Jadi nanti ke depannya ketika bikin di satu desain untuk akun sosial medianya itu nggak berubah-ubah biar tetap konsisten. Nah, ini pakai yang namanya si kesatuan. Jadi ada keselarasan warna, juga ada yang namanya em, penggunaan elemen-elemen yang mendukung. Misalkan saja kalau yang desainnya pakai 3D ya usahakan untuk semua desainnya menggunakan 3D. Tapi kalau untuk dua dimensi ya usahakan untuk menggunakan desain yang dua dimensi. Nah, untuk mencapai kesatuan, ini kita perlu ada yang memilih elemen yang kohesif atau yang tadi selaras. Seperti yang aku bilang tadi, misalkan kalau temanya itu tentang alam, ya berarti kita gunakan nih elemen-elemen tentang terkait alam. Ada seperti kayak pohon, atau kita gunakan kalau itu ada rumput, bunga, kayak gitu ya. Dan warna-warnanya pun harus diselaraskan. Selain itu juga kita bisa menggunakan pemilihan palet warna yang seragam ya teman-teman. Artinya, kayak yang tadi aku bilang, dalam satu desain untuk brand atau untuk em, dalam satu desain yang udah ditentuin, itu kita bikin dulu pak color paletnya supaya nanti dalam kita bikin desain nggak bingung pilih warnanya atau nanti ada warna yang tiba-tiba kok muncul padahal tadi sebelumnya nggak ada. Dan yang ketiga yaitu terkait penataan elemen yang sebisa mungkin usahakan untuk seimbang. Balik lagi untuk ke balance yang tadi. Nah, ini emphasis atau fokus, juga bisa disebut kedalaman. Ini kenapa aku ilustrasikan di sini? Ini ada lingkaran di tengah dan juga lingkaran lainnya. Ini artinya nih menganut prinsip dasar desain eh, prinsip dasar desain emphasis atau fokus. Jadi, dalam membuat desain, kita itu perlu menentukan point of view atau suatu hal yang penting dan yang harus disorotin.
Misalkan yang di sini ini ada lingkaran di tengah besar dan yang berwarna paling kontras di antara lingkaran kecil lainnya. Berarti ini adalah informasi penting yang harus disorot atau harus disampaikan kepada audiens. Jadi ini prinsip dasar empasis ini untuk menciptakan fokus utama ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip dasar desain, pola, atau rhythm. Jadi ini dia itu pengulangan dari suatu bentuk yang ditata berurutan sehingga membentuk suatu pola. Ini nanti biasanya ada di penggunaan pattern atau tekstur yang biasanya itu berulang, penggunaan elemen desain yang berulang. Dan yang selanjutnya ada perhatikan terkait white space nih teman-teman. White space ini artinya jarak. Jadi dalam satu desain agar pesan kita mudah terbaca oleh audiens, kita harus memperhatikan yang namanya si white space ini. Jadi ya, istilahnya adalah prinsip ruang putih. Sebenarnya ada ruang putih dan ruang hitam. Ruang putih itu artinya ruang kosong. Jadi supaya desainnya tidak terlalu penuh seperti yang diilustrasikan di sini, untuk agar desainnya itu tidak terlalu penuh, kita menggunakan white space yang lebih besar. Coba bandingkan antara desain yang menggunakan white space lebih sedikit, dia akan terlihat penuh dan berisi dan juga seperti menimbulkan kesan itu berat dan informasinya penuh. Nah, untuk konten di media sosial itu lebih baiknya menggunakan workspace yang cukup terlihat dan menonjolkan informasi kepada audiens agar mudah terbaca. Kalau seperti ini, tentu akan kesulitan ya ketika kita menarik audiens untuk membaca desain kita atau informasi kita. Lalu yang selanjutnya adalah proporsi. Proporsi ini adalah terkait hubungan skala atau ukuran. Jadi kalau kita membuat suatu desain itu usahakan proporsinya oke. Misalkan saja nih, ketika kita menambahkan elemen motor dan juga orang, itu usahakan ukuran motornya apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini ditentukan juga um, dari mana sisi kita melihat perspektif yang mana. Apakah motornya nanti di depan orang sehingga harusnya lebih terlihat lebih besar dibandingkan orangnya, ataukah motornya ada berada di kejauhan di belakang orang sehingga motornya terlihat lebih kecil seperti itu. Jadi ini proporsi ini juga bisa menciptakan kesan seimbang dan estetis seperti di bagian yang tadi. Jadi balik lagi, prinsip dasar desain ini sebenarnya saling berkaitan. Nah, coba teman-teman dari gambar berikut, teman-teman bisa lihat nih di sisi kanan dan kiri. Di gambar warna biru yang ini tuh juga menganut dari prinsip dasar desain grafis yang tadi, teman-teman. Di sisi kanan pun juga seperti itu. Ketika kita lihat di bagian balance ini, yang di sebelah kiri ini menggunakan um, keseimbangan simetris, artinya di sisi kanan dan kirinya itu adalah sama, sehingga ini menggunakan rata tengah, artinya dia itu di tengah, simetris. Lalu, yang di sebelah kanan ini, dia ini juga menganut keseimbangan nih. Keseimbangan asimetris. Coba perhatikan teman-teman. Di sini ada elemen gambar ditaruh di sebelah sini untuk menyeimbangkan informasi yang ada di sebelah kiri. Jadi usahakan ketika bikin desain jangan uh, cuma menempatkan di sisi sebelah kiri aja atau di sisi sebelah kanan aja sehingga terlihat ketika kita melihat desainnya kayak ada yang kurang gitu. Lalu di sini juga menerapkan kontras teman-teman. Kontrasnya bisa dilihat dari mana? Yang pertama ada di segi teksnya, yaitu perbedaan warna antara judul dengan highlight pesan yang di sini. Ini sudah menggunakan kontras.
Kontras yang kedua yaitu besar kecilnya huruf, lalu tebal dan tipisnya. Nah, itu ini juga ada beberapa pesan yang di-highlight. Nih, teman-teman ketika bikin desain bisa meng-highlight pesan itu menggunakan elemen seperti ini ya. Seperti label berbentuk lingkaran ataupun juga berbentuk oval atau rectangle yang dibentuk oval. Nah, coba sekarang kita praktik ya teman-teman supaya biar lebih paham nih terkait prinsip desain tadi. Nanti coba teman-teman bisa coba lakuin hal berikut. Yang pertama, nanti kita cari desain di boleh di buku, di Instagram, Pinterest atau web lainnya, dan teman-teman perhatikan dan identifikasi nih prinsip dasar desain apa aja yang bisa digunakan atau yang digunakan oleh si pembuat dalam desain tersebut. Nah, kenapa sih perlu praktik kayak gini? Ini supaya untuk mengasah teman-teman dalam semakin banyak melihat, semakin kita punya gambaran nih terkait konsep desain yang digunakan itu seperti apa. Coba kita bikin di sini ya. Ini aku contohkan di sini. Kita bisa cek di sini dari template di sini aja. Nah, karena bentar lagi tahun baru, boleh nih kita bikin terkait tahun baru. Oke, kita customize aja ya. Oke, di sini aku menggunakan template ya, teman-teman. Di sini ada template, sudah ada tulisan Happy New Year 2024. Nah, kita bisa edit di sini teman-teman. Misalkan warnanya mau diganti nanti bisa atau ditambahin. Jadi di sini kita mau tambahin informasi. Ini tuh bisa diganti-ganti ya teman-teman. Kalau dia lebih dari ini nggak cuma saya bisa pilih warna di sini. Ini tergantung template dari desain yang teman-teman pilih. Intensitasnya. Oke. Hmm, ya. Untuk copy paste itu sebenarnya di klik kanan ini nanti dia keluar copy style, paste, duplicate. Duplicate ini lebih sama aja. Sama aja nggak copy paste tapi dia langsung ngeklik. Nah, ini sebenarnya udah ada contoh shortcut keyboardnya ya teman-teman. Tinggal teman-teman hafalin aja. Kan shortcutnya ada Ctrl C, Ctrl Alt C, Ctrl V, Ctrl D, delete, bla Oke, ini kita cobain kayak tadi.
ini sebenarnya kalau susah ya menjawab ini kan kalau setiap detik ini ternyata di bawahnya masih ada. Nah, ini bisa di set di positionnya di sini teman-teman. Position. Lalu ini ada arrange dan layer. Kalau arrange itu lebih ke layer yang dia forward, backward, bla bla bla. Terus ini rata kanan di kiri di alignment. Nah, ini untuk bisa nanti yang tadi mau di tengah, di kiri, di kanan gitu kan ya. Nah, tapi ini karena kita mau pilih, ini kita grouping dulu nih teman-teman. Jadi kita bisa, ya sebenarnya bisa aja sih kayak gini. Cuman kan kalau kayak gini kan kita keselect semua ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau kayak gini kita lihat di lapisan layarnya. Kita cari kira-kira yang mana, nah nanti akan keluar kayak gini. Jadi kita pasin aja. Dan untuk memilih lebih dari satu layer, ini teman-teman sambil pencet shift keyboardnya. Jadi, klik lalu shift klik. Nah, baru dilepas shiftnya. Terus ini mau di grouping jadi group atau ini biar nggak ganti-ganti nih teman-teman bisa lock klik kanan dan lock ini juga klik kanan dan lock ini untuk memastikan agar desainnya itu tidak berpindah. Oke, sama pindah ke satu menit ini jadi lebih kecil. Nah, nanti ketika ini ada garis ganti nih teman-teman. Ini untuk ngepasin desainnya tuh udah di tengah atau belum sih gitu ya. Nah, dan garis bantu di sini. Kalau misalkan nanti nggak terlihat, ini teman-teman bisa ini. Itu ada sekarang buat ada. Ini kita taruh di depan. Dan hasilnya. Karena kita 2025, jadi kita ganti 2025. Hasilnya yang 2025. Ini pasti kita ganti namanya. Kita tambahkan. Dan ini dan katanya dapat. Bisa kita ganti teksnya. Ini misalkan mencari quotes apa aja. Quote, quote, dari ini kita bisa ini. Itu sebenarnya bebas teman-teman. Jadi sebenarnya kalau mau bikin desain itu biasanya ada namanya brief design grafis. Jadi ini fungsinya apa? Kalau brief design itu untuk memudahkan kita ketika nanti tuh bikin desain biar nggak kelamaan gitu loh. Kita udah tahu dulu nih mau menyampaikan pesannya itu tentang apa tuh. Dan ternyata ini aku tunjuk anak dulu aku ini nanti.
Contohnya misalkan kayak gini. Nah, ini menggunakan prinsip si tadi balance yang di rata kanan dan kiri. Walaupun ada elemen pendukung yang di sini tuh sebenarnya dia balance asimetris. Tapi untuk teksnya ini menggunakan balance simetris. Atau misalkan teman-teman nanti hmm, mau bikin tentang infografis ya. Infografis. Ini bisa cek di sini ada beberapa infografis yang teman-teman bisa cek. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau bikin desain infografis nantinya, teman-teman bikin dulu nih draftnya. Apa aja yang mau disampaikan dalam desain tersebut. Nanti untuk proses desainnya itu sebenarnya balik lagi ke teman-teman mau menggunakan tema apa. Yang terpenting adalah punya brief dari desainnya terkait isi atau pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, infografis ini sebenarnya banyak banget infografis terkait um, informasi pendaftaran sekolah itu juga termasuk infografis. Lalu infografis terkait hasil penelitian pengguna sosmed itu juga infografis. Ada juga terkait hasil dari penelitian skripsi misalkan yang dibuatkan infografis juga bisa. Ataupun juga terkait himbauan ataupun posternya. Biasanya ada unsur infografis. Jadi infografis ini informasinya lebih lengkap sebetulnya. Dan infografis yang lengkap itu biasanya mengandung ada data, ada fakta, dan ada biasanya menggunakan bagan, angka-angka, dan informasi yang jelas. Jadi Nah, jadi gitu ya teman-teman. Untuk prinsip dasar desain grafis ini, kalau teman-teman sudah paham dan sudah apa ya, sudah mengerti di dalam otak gitu. Kalau di luar otak, di luar kepala kan berarti nanti hilang ya. Kalau ini, kalau teman-teman udah tahu terkait prinsip dasar desain grafis, nanti teman-teman akan lebih mudah ketika membuat suatu desain. Jadi nggak perlu mikir nanti seperti apa. Tapi yang paling penting itu teman-teman, sebelum kita bikin desain, kita tuh udah punya ide atau informasi apa yang ingin kita buat untuk dijadikan suatu desain. Karena balik lagi, desain itu sebenarnya adalah merepresentasikan atau dengan desain grafis, kita itu bisa memudahkan audiens untuk dapat menerima informasi atau pesan. Jadi saranku ketika nanti teman-teman bikin infografis, usahakan sudah punya info ataupun data ataupun informasi juga eh, gambaran desain yang teman-teman nanti akan buat. Nah itu tadi terkait materi prinsip dasar desain grafis. Terkait pengetahuan itu tidaklah cukup kalau kita tidak mengamalkannya. Jadi kita harus mengamalkannya nih teman-teman. Untuk niat aja itu juga nggak cukup nih. Kita juga harus untuk melakukannya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen banget bisa untuk desain atau membuat suatu desain grafis, setelah ini bisa coba dari materi yang sudah disampaikan itu dipraktekkan. Dan semakin sering dipraktekkan, teman-teman akan pasti lebih paham dan naik level untuk di next-nextnya. Dan selanjutnya kita akan berjumpa lagi di materi sesi berikutnya, di materi ketiga. Dan see you teman-teman. Terima kasih.